Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi materi kita kali ini. Coba deh kalian bayangin, ada sebuah dunia bawah tanah yang tersembunyi jauh di dalam lebatnya hutan Vietnam. Tempat yang saking masifnya bener-bener di luar nalar kita. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke Son Doong, raksasa bawah tanah bumi yang nyimpen rahasia-rahasia purba. Ekosistemnya ini sangat rapuh dan terisolasi, tapi di saat yang sama memegang kunci penting buat kita paham gimana sih kehidupan bisa bertahan di kondisi paling ekstrim di planet kita. Yuk, langsung aja kita mulai perjalanannya. Dengar ada sebuah gua yang saking masifnya sampai punya awan, hutan, dan sungai sendiri, tuh rasanya kayak lagi baca sinopsis film fiksi ilmiah ya. Tapi ini 100% nyata loh. Ekosistem ini tuh benar-benar mandiri, ngumpet ratusan meter di bawah permukaan bumi, dan bahkan punya iklimnya sendiri. Yang paling gila dari fakta ini adalah, dunia yang kaya dari planet lain ini benar-benar nggak diketahui keberadaannya sama umat manusia sampai eksplorasi modern dilakukan di tahun 2009. Bayangin aja, keajaiban segede ini bisa-bisanya ngumpet dari kita selama jutaan tahun. Oke, mari kita selami ini. 9 kilometer, itu bukan cuma angka acak ya. Itu tuh panjang keseluruhan dari Gua Son Doong. Buat sebuah gua membentang sejauh 9 kilometer di bawah tanah itu ukurannya benar-benar fantastis. Ini bukan sekedar lobang di tanah tempat kita merangkak masuk. Ini tuh koridor raksasa yang nembus perut bumi yang mengawali ekspedisi virtual kita ke tempat yang penuh misteri purba. Dan kalau panjangnya masih kurang bikin kaget, coba bayangin sebuah ruang hampa yang volumenya mencapai 38,5 juta meter kubik. Ya, itulah total volume bagian dalam Son Doong. Kita harus benar-benar nancepin angka ini di pikiran kita buat paham seberapa raksasanya metropolis bawah tanah ini. Kalau Son Doong ini diibaratkan sebuah kota, gua-gua raksasa lain di dunia tuh mungkin cuma bakal kelihatan kayak perumahan kecil aja, saking kebanting skalanya. Biar kalian lebih gampang ngebayangin skalanya, bagian-bagian dari gua ini itu saking luasnya, kalian bisa masukin utuh-utuh gedung pencakar langit 40 lantai ke dalamnya tanpa nyentuh langit-langit gua. Gila kan? Kalian bahkan bisa nerbangin pesawat Boeing bertingkat 2 ngelewatin lorongnya. Tapi, ada ironinya nih, buat nyaksiin kemegahan ini, perjuangannya luar biasa berat. Kalian harus jalan kaki nembus hutan rimba liar selama 9 jam, terus ngelewatin gua raksasa lainnya cuma buat sampai ke pintu masuknya. Dan begitu kalian melangkah masuk, percayalah, kalian bakal ngerasa sekecil serangga di hadapan karya alam ini. Begitu kita mulai turun ke dalam kegelapannya, kita nggak cuma disambut sama pemandangan, tapi pengalaman sensorik yang luar biasa. Pas senja, kalian bakal dengar gema suara burung walet yang sahut-sahutan. Burung-burung ini tuh kakinya pendek, jadi mereka harus lompat dari tempat tinggi buat terbang, atau mereka nggak akan selamat. Di bawah kaki kita, setiap langkah bakal diiringi bunyi retakan pas kita nginjek lapisan kotoran kelelawar purba yang udah numpuk selama berabad-abad. Udaranya kerasa beda, suasananya sakral banget, dan perlahan kita mulai sadar kalau kita lagi jalan di dalam rongga sejarah bumi. Secara geologis, pembentukan raksasa ini punya garis waktu yang bikin merinding. Perjalanannya dimulai 450 juta tahun yang lalu, jauh sebelum dinosaurus ada. Lapisan batu kapurnya terbentuk dari cangkang hewan laut purba yang tenggelam ke dasar samudra. Terus, sekitar 3 juta tahun lalu, keajaiban sesungguhnya dimulai. Hujan asam dan aliran sungai perlahan-lahan mulai melarutkan batu kapur ini. Ditambah lagi ada pergerakan tektonik yang bikin bumi retak. Jadinya, air punya celah buat Mahat Mahakarya yang baru benar-benar kita eksplorasi di tahun 2009 ini. Ngomongin soal waktu, ada satu hasil karya alam yang usianya udah 800.000 tahun nih. Berdiri tegak setinggi 80 meter, ini adalah stalagmit tertinggi di dunia. Coba bayangin, menara batu setinggi itu kebentuk cuma dari tetesan-tetesan air murni kaya mineral yang jatuh dari langit-langit setinggi 170 meter di atasnya. Keajaiban ini berdiri megah di sebuah lorong gua yang namanya tuh puitis banget, Hope and Vision, atau lorong harapan dan visi. Pas kita lagi kagum sama stalagmit raksasa tadi, di bawah kaki kita sebenarnya ada hal lain yang gak kalah keren, phytokarst. Ini bukan sekedar batu biasa. Ini tuh fenomena langka di mana alga, lumut, dan kalsium karbonat kerjasama ngebentuk batuan yang seolah-olah punya nyawa. Yang paling luar biasa, batu-batu ini beneran bisa bergerak dan condong ke arah datangnya cahaya matahari, persis kayak tangan yang lagi menjulur dari dalam tanah. Lihat ini tuh rasanya kayak batas antara benda mati dan makhluk hidup jadi kabur banget di dalam sini. Nah, ngelihat batu yang cari cahaya tadi pasti bikin kita mikir satu pertanyaan besar. Apa ya hutan hujan prasejarah yang subur bisa tumbuh di tempat yang harusnya gelap gulita?
Pas tim ekspedisi udah jalan bermil-mil jauhnya di dalam gelap, tiba-tiba mereka ngelihat sesuatu yang mirip gumpalan awan putih bercahaya di kejauhan. Itu tuh sebuah anomali. Titik terang yang sama sekali nggak disangka-sangka, yang jadi jembatan naratif yang pas banget buat ngebawa kita ke ekosistem paling mustahil di planet kita. Dan ini dia jawabannya. Kita sampai di area lubang cahaya raksasa atau skylight. Pemandangannya tuh terang banget, berkabut, dan penuh awan yang kebentuk dari perbedaan suhu udara. Suasananya begitu surrealis dan memukau, sampai-sampai para penjelajah awal di tahun 2009 tuh sempat mikir kalau mereka udah nemuin jalan keluar dari gua, padahal mereka masih ada ratusan meter di bawah tanah, di tengah-tengah sebuah hutan yang bernafas di dalam perut bumi. Terus, poin krusialnya adalah gimana ceritanya surga bawah tanah ini bisa kebentuk. Jadi gini, sungai deras di bawah sana itu terus-terusan ngikis atap batu kapur tanpa henti. Nah, kebetulan, titik itu posisinya pas banget ada di persimpangan dua patahan tektonik bumi yang besar. Ratusan ribu tahun lalu, atap gua yang udah lemah itu nggak kuat lagi nahan bebannya, terus runtuh deh, nyiptain lubang raksasa sedalam 252 meter yang disebut dolin. Runtuhan ini yang ngebuka jalan buat cahaya matahari masuk, dan sisa ceritanya adalah sejarah biologi yang super menakjubkan. Nah, yang benar-benar menarik dari ekosistem dolin ini adalah cara bertahannya. Karena dapat asupan sinar matahari dan nutrisi dari tanah kotoran kelelawar yang super subur, hutan ini benar-benar meledak dengan kehidupan. Pohon-pohon di sini tumbuhnya agak aneh, batangnya kurus banget tapi menjulang sangat tinggi, bisa sampai 40 atau 50 meter. Kenapa? Soalnya mereka harus mentingin pertumbuhan vertikal buat rebutan setiap inci sinar matahari yang jatuh dari lubang di atap gua. Di hutan ini aja, biologi mencatat ada lebih dari 200 tanaman unik, primata kayak monyet, ular, dan bahkan 7 spesies makhluk yang nggak bakal kalian temuin di tempat lain di muka bumi. Ngamatin ekosistem terisolasi kayak gini bener-bener ngasih kita wawasan berharga soal seberapa luar biasanya alam beradaptasi. Setelah dibikin takjub sama hutan raksasa tadi, perjalanan 4 hari ini sekarang maksa kita buat ninggalin cahaya matahari. Kita harus turun jauh lebih dalam buat ngadepin tantangan terakhir di bagian tergelap gua ini. Ini tuh zona di mana hukum alam yang biasa kita kenal di atas permukaan tanah udah nggak berlaku lagi. Kehidupan di sini harus berevolusi secara ekstrim banget buat bisa bertahan di kondisi yang bisa dibilang kegelapan abadi. Perbedaan antara dua dunia ini bener-bener drastis loh. Di area yang terang, kita ngelihat makhluk yang familiar. Monyet yang pakai kecerdasannya buat mecahin cangkang siput ke batu sebelum dimakan. Tapi begitu kita masuk zona gelap, kita ketemu makhluk dan adaptasi yang ekstrim banget. Ikan-ikan di sini sampai kehilangan matanya, soalnya penglihatan emang gak ada gunanya. Jadi mereka lebih ngandelin indera lain yang makin menajam. Ada jangkrik buta yang ngerayap di dinding, dan yang paling gila, ada larva cacing gua yang gantungin benang-benang lengket yang mancarin cahaya biru hijau dari tubuhnya, sengaja buat mikat dan ngejebak serangga malang yang terbang di kegelapan. Pas kita lagi nyusurin lantai gua yang gelap, kadang-kadang lampu kepala kita mantulin kilauan benda bulat yang sempurna banget. Mutiara gua. Ini tuh mahakarya alam yang sangat langka. Air yang netes selama berabad-abad secara konstan nyelimutin sebutir pasir kecil sama lapisan mineral yang mengkristal dikit demi sedikit. Biasanya formasi kayak gini tuh ukurannya kecil banget. Tapi karena gua ini usianya sangat tua, beberapa mutiara gua di sini tuh dibiarin tumbuh terus-terusan sampai ukurannya segede bola tenis. Benar-benar perhiasan purba bumi yang tersembunyi. Nemu mutiara gua aja udah luar biasa, tapi gua ini juga ibarat catatan waktu biologi. Tim ekspedisi pernah nemuin tulang rusa purba yang usianya sekitar 500 tahun. Bener-bener nggak habis pikir gimana ceritanya rusa itu bisa tersesat sampai ke kedalaman yang gelap gulita gini. Tapi yang jauh lebih mencengangkan tuh fosil Tetra Coralia. Ini adalah spesies karang karnivora dengan tentakel penjebak yang udah terperangkap jadi fosil di dinding kapur. Makhluk ini tuh hidup dan punah sekitar 300 juta tahun yang lalu. Bayangin aja, fosil predator laut ini udah ada di sini jutaan tahun sebelum satu ekor dinosaurus pun nginjekin kakinya di bumi. Akhirnya di penghujung ekspedisi panjang ini, kita ngadepin rintangan terakhir yang benar-benar epik. Rintangan ini dinamain Tembok Besar Vietnam, sebuah tebing karst vertikal raksasa setinggi 80 meter yang nutupin jalan. Buat nyampe ke sana, penjelajah harus ngelewatin terowongan air sepanjang 600 meter yang sekarang udah jadi danau bawah tanah berwarna hijau giok yang memukau banget. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan betapa luar biasanya kekuatan air. Air yang sama yang pelan-pelan mahat tebing raksasa ini, itu juga yang pada akhirnya nenggelemin lorongnya, nyiptain panorama yang sukses bikin kita kehabisan kata-kata. Pas cahaya dari pintu keluar mulai kelihatan dari jarak setengah kilometer nembus kegelapan Sonduong, kita ditinggalin sama satu pemikiran besar. Kalau sebuah kota bawah tanah raksasa yang punya hutan, awan, sungai, dan sejarah geologis berusia 3 juta tahun aja bisa nggak ketahuan sama manusia sampai tahun 2009, kira-kira dunia asing apa lagi ya yang sekarang lagi tertidur pulas di bawah kaki kita?
Misteri apa lagi yang lagi nunggu sorotan cahaya senter dari para penjelajah masa depan? Terima kasih banyak udah gabung di sesi eksplorasi materi kita kali ini, dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.